Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta anahnya sehingga kita semua alhamdulillah pada saat hari ini Allah tetapkan iman Islam kita. Allah kasih kesempatan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kasih hati kita untuk menghidupkan agama Islam, salah satunya yaitu mengkaji kitabnya para ulama yang diambilkan dari Al-Quran dan hadis. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu menjadi umat beliau yang insyaallah besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita sebelum mengkaji kitab Nashihul Ibad, kita kirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita baca menjadikan salah satu wasilah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala diniya wa nibatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi thumma khususan Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan sahibu hadil kitab Syekh Abdul Ibnu Hajar Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bandani wa jami'il jami'i asatidz kiram madrasah Qudsiyah wa mimma aditarul syai'ul lillahi lahum الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ مقام واغفر لنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا
على الحبيب كخير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Masih sedikit bab yang kemarin tentang orang yang merasa dirinya beriman padahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergolong orang yang kufur. Wa nakihul mar'ati fi duburiha. Ulang dikit. Wa nakihul mar'ati, dan menikahi perempuan zaujati, yaitu istrinya, maksudnya ngumpulin istrinya, fi duburiha, lewat jalan belakang. Wah, apa istilahnya kalau sekarang? Nah, sodomit apa sama istrinya? Mendatangi istrinya lewat pintu belakang, nah, bukan yang jalur bener depan. Itu termasuk dosa besar, bahkan dianggap di hadapan Allah kufur. Walaupun istri kita itu apa ya, ibarat tanaman bagi kita mendatanginya sewaktu-waktu boleh itu waktu, tapi kalau noblose ora sembarangan, nggak boleh dosa ya, lewat pintu belakang nggak boleh. Wa nakihu dzati rahimin mahramin, dan menikahi seseorang yang masih ada hubungan muhrim. Wah, adiknya, bibiknya yang masih muhrim itu juga tidak boleh dianggap kufur kalau dia sengaja punya bibik, seneng bibiknya masih muda. Wah, terjadilah dia hubungan nikah beneran, itu haram, nggak boleh. Ponakan, cucu, apalagi anak, nggak boleh. Wati udhi korobatin mahromin bimilkin, yaitu wati itu berhubungan dengan seseorang yang masih ada hubungan muhrim. In alima dhanna, apabila ia mengetahui hadhil af'al halalun, yaitu dia berprasangka, punya keyakinan pekerjaan ini, menikahi saudara itu halalun, halal, kafaro. Kalau orang ini berkeyakinan bahwa nikahi saudara muhrim, bukan saudara muhrim, muhrimnya itu dianggap halal, malah justru jatuh ke dalam kekafiran. Nikah sama ponakan, ponakannya ayu banget gitu kan, lama nggak ketemu, rumahnya jauh, dinikahi. Kalau dia yakin bahwa nikahi ponakan itu hukumnya boleh, malah jadi kufur. Ya, entar sampai titik dulu ya. Wa amma idza taqada annaha haramun fala yakfuru. Tapi kalau dia tidak meyakini, tidak mempunyai keyakinan bahwa nikahi muhrimnya itu boleh, malah justru jatuhnya cuman hukumnya
haram. Tapi kalau meyakini itu halal justru malah kufur. Tapi kalau ini saya ini salah nih, memang dosa. Saya nikahi ponakan, menikahi adik, itu memang nggak boleh, haram ini. Nah, itu justru hukumnya haram, haram. Tapi kalau dia yakin kalau itu boleh, malah jadi kafir. Bedanya gitu. Nah, Pak Kasno nanya, bagaimana kalau turun ranjang? Kalau turun ranjang kan tetap masih orang lain. Yang kita nikah itu kan tetap bekas kakaknya umpama, ya kan? Bekas adiknya, turun adik istri, ya itu kan berarti orang lain. Hubungannya kan karena ada adik kita yang nikah sama dia. Lah adiknya nggak tahu cerai atau meninggal, akhirnya senenglah ini, kepengen hubungan silaturahminya jalan, ya udahlah tak nikahi dah, boleh, ya. Jadi kalau ada kakak beradik, ada istri nih, istri itu istri kita punya adik, terus kita punya kakak, ya boleh ya, kita punya kakak, ternyata kitanya meninggal, kakak kita nikahi istri kita, itu boleh, karena orang lain. Ini yang dimaksud di sini adalah kandung, atau dibalik Pak, dibalik juga bisa, sama bolehnya. Ada kakak beradik, si lakinya itu kakak beradik, kakaknya meninggal, adiknya gantiin posisi kakak, nikahi Mbak Yune, Mbak Yu ipar. Boleh Pak, nggak apa-apa. Malah ada lagi nih kejadian yang lucu, kakaknya dapat kakaknya, adiknya dapat adiknya. Maksudnya apa namanya? Si istri ini punya, ya itu boleh. Jadi kakaknya dulu pacaran nih sama si perempuan, itu posisinya kakak. Nggak taunya pas pacaran si adiknya nih, lihat adiknya si istri kakak seneng, jadi sama-sama seneng, jadi nikah nih. Paham nggak maksud saya? Si A sama B kakak beradik, ya kan? Si C sama D, si perempuan kakak beradik juga. Nah, itu yang kakaknya nikah si A ketemu sama si C, si B ketemu sama si D. Nah, itu nikah boleh. Atau silang juga nggak masalah. Boleh. Yang nggak boleh itu yang muhrim. Kita memang ngerti itu saudara kita. Kita ngerti itu, mohon maaf nih, ponakan kita. Atau kalau udah tua cucu kita, itu nggak boleh. Paham ya Pak ya? Itu hukumnya haram. Kalau iktikad meyakini bahwa itu perbuatan saya ini salah nih, ini dosa nih, itu jatuhnya haram, nggak sampai kufur. Tapi kalau meyakini ini saya nikahi ponakan ini boleh, hukum agama boleh, malah jadi kufur gitu. Tapi dosa Pak, walaupun ngerti tadi dosa, bukannya nggak dosa. Ya, oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Karena bab ini udah habis, kita ngelanjut bab yang ke selanjutnya. Wal maqalatus sabi'atu, maqalah yang ketujuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakunul abdu fis samai wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wasulan. La yakunul abdu, tidak ada siapa hamba, fisamai di langit, yaitu makhluk langit, ya para malaikat mungkin yang dimaksud di sini. Wala fil ardi, dan yang ada, dan tidak juga termasuk hamba yang ada di bumi, tidak termasuk apa? Mukminan, dikatakan mukmin, hatta yakuna wasulan, sehingga dia itu wasulan, welas, apa ya, punya kasih sayang, nyambung tali silaturahim, ai mutalatifan, yaitu lembut linnasi, terhadap orang lain. Tidak dikatakan orang yang beriman sejati, gitu aja.
Orang itu kalau tidak lembut, tidak welas asih terhadap sesama, kita galak, bentak-bentak, tukang bentak-bentak orang, bikin orang nggak tenang, ya kita bisa ini sendiri, berarti tidak termasuk ini. Kenapa? Orang mukmin itu orang yang bikin tenang tetangganya. Orang mukmin itu orang yang bikin anteng tentrem keluarganya, bukan selalu bikin permusuhan. Ada nggak kira-kira yang suka musuhan mulu? Hah? Ada nggak? Banyak. Musuhan mulu, ceker-cekeran, masalah kecil digede-gedein. Ada nggak? Makanya kalau anak mas saudara itu, Pak, saya sering mengingatkan, kalau ada masalah besar diusahain dikecilin sekecil mungkin. Kalau ada masalah kecil dianggap tidak ada. Jangan dibalik. Ada masalah kecil gedein. Wah, ada masalah gede enggak mau nginjek rumahnya. Sampai 7 turunan, Mas, aku rara ngamel rumahmu. Itu kan ngeri. Ada lagi yang mohon maaf nih, antar tetangga, antar saudara, kadang dikasih antar-antaran berkat dibalikin. Ada nggak kayak gitu? Itu nggak boleh, Pak, jangan. Segedek-gedeknya kalau dikasih terima. Bener, Pak, kalau sampai dibalikin tuh sakit hatinya, luar biasa. Kita tuh seneng kalau ngasih makanan orang, makanannya itu dimakan. Makanya, Pak, kalau dikasih baju orang, dikasih sarung orang, sering-sering dipakai di depannya, seneng tuh orangnya yang ngasih. Tapi kalau kita nggak pernah dipakai, perasaan kemarin saya kasih celana, kasih baju koko, nggak pernah dipakai gitu, kita merasa kali nggak suka ya gitu. Tapi kalau dipakai seneng, Pak, bener nggak? Seneng, itu baju dari saya sering dipakai, seneng itu. Padahal kita warnanya biar cepat pudar terus. Nggak, yang penting kalau dikasih terima, jangan sekali-kali menolak. Jangan menolak, Pak, nggak enak. Apalagi tadi sampai dibalikin, jangan. Namanya tidak menghargai orang lain. Walayakunu wasulan, dan tidak dikatakan orang itu punya kasih sayang atau nyambung tali silaturahim, hatta yakuna musliman, sehingga orang tadi itu orang yang berserah diri, orang Islam. Tidak dikatakan orang itu punya jiwa belas kasihan, sayang, kalau orang itu tidak muslim. Orang yang tidak muslim, di sini muslim itu artinya berserah diri. Mungkodan, yaitu Islam secara yakin, manut, patuh, mungkodan. Wala yakunu musliman, dan tidak dikatakan orang itu muslim sejati, hatta yaslaman nasu min yadihi walisanihi, sehingga manusia atau orang lain itu merasa tenang, selamat dari ulah tangannya dan lisannya. Tidak dikatakan kita ini orang Islam, ngaku-ngaku Islam, tapi tadi bikin nggak tentrem, naruh ember hilang, mohon maaf nih, naruh sapu di rumah baru digeletakin minger sedikit hilang. Ada nggak gitu? Sandal bagus sedikit hilang. Itu mohon maaf loh, yang ngambil ini namanya tidak menjadikan tentrem tetangganya. Belum itu garuk tingkahnya, belum mulutnya. Kalau ngomong sekali ngucap bikin hati 100 hari nggak hilang-hilang, sakit gitu. Udah miskin lu belagu itu kalimat kayak gitu tuh, Pak. Itu kadang kalau kita nggak canda ya, itu bener waktu hilangnya lama itu.
Sudah nggak bisa ngapa-ngapa, males lagi kok gitu. Ya pun namanya orang ngucap itu kan sekenak-kenaknya, itu jangan sampai kita tidak dikatakan orang Islam kalau mulut kita, kelakuan kita tidak bikin selamat orang lain. Artinya apa? Kalau kita mengaku Islam, ya orang lain yang ada di sisi kita itu merasa tenang. Ada siapa sih di masjid? Tenang, ada Irwan, wah aman. Nah, itu tuh Muslim. Ada siapa di situ? Wah hati-hati, ada dia mah sandal bagus-bagus ya hilang. Wah ini berarti tidak Muslim sejati itu. Loh. Ai fala yu'dzin nasa bilisanihi, artinya tidak menyakiti orang lain bilisanihi dengan lisannya, wala dan tidak menyakiti pula biyadihi dengan tangannya. Kadang makanya ini aku setuju banget ada apa Pak yang premanisme itu Pak kalimatnya Pak? Bukan ormas, apa kalimatnya, memberantas premanisme kan? Nah itu saya setuju tuh, setuju banget itu. Nggak tahu premanisme bentuknya ormas kayak bentuknya apa, pokoknya judulnya premanisme. Nah, anti ada sekarang dibentuk apa itu yang anti premanisme itu? Satgas premanisme. Cocok itu Pak, karena namanya premanisme itu bikin tadi Pak nggak tenang orang lain. Saya pernah masalahnya kerja dulu waktu awal-awal di perminyakan itu sering ngawal truk-truk gede itu. Wah itu memang Pak setiap ada apa belokan dikit palakin, ketemu apa palakin terus itu. Duit itu perasaan habis untuk ngasih-ngasih gitu. Ya mohon maaf itu ada yang malakin itu, ada yang berseragam, ada yang enggak. Nah, kita udah ngerasain tuh, makanya saya cocok itu dengan adanya apa Pak tadi satgas anti premanisme, cocok banget itu. Itu termasuk ini Pak. Premanisme Muslim nggak ngakunya juga Islam. Yang paling gedek itu Pak orang yang nggak bikin orang nggak tenang, baik maling maupun premanisme maupun apa namanya tadi pemerkosa, yang paling gedek itu apa? Kalau pas di sidang saya paling gedek. Kenapa? Pakai biji haji. Ya, bener nggak? Bener, merkosa anaknya pas di sidang tuh Pak, di pengadilan, pakainya biji haji. Ya, pakai baju kok. Itu harusnya itu kita usul tuh ke pengadilan, jangan gitu dong, nggak ngerusak nama Islam. Masa ustadz yang jadi pemerkosa, ya kalau disulap gitu kan kayak ustadz udah pakai baju koko ya kan, pakai peci haji, ya kalau enggak pakai peci hitam rapi banget, pakaiannya pakaikan orang ibadah sholat tuh. Bener, itu saya kalau pas nonton itu gede Pak saya. Kenapa harus pakai pakaian gitu sih? Ya pakai kaos oblong aja Pak. Apa pakai baju apa oren ya? Oren aja udah, nggak usah pakai peci-pecian. Nah, waktu merkosa juga pakai peci. Waktu ngerampok juga pakai peci. Gantian di sidang pakai peci kayak so Islam sendiri. Kan kita ngerusak itu secara tidak langsung Pak, jujur itu. Ngerusak marwah Islam itu kita harus itu. Kalau punya ininya kita harus usul tuh. Jangan pakai pakaian gitu dah malu-maluin. Toyono tugas tuh ya. Biarin kan ada masuk YouTube nih, ada yang nonton, biarin. Pak Hakim saya nggak setuju itu kayak gitu. Wah. Wala yakunu musliman, dan tidak dikatakan orang itu muslim sejati ini. Hatta yakuna aliman, sehingga orang itu punya berilmu. Kenapa? Sesuatu ibadah itu semuanya didasari dengan ilmu. Orang yang beribadah tidak pakai ilmu maka ditolak dan layuk balu, tidak diterima. Apa itu dalilnya tuh? Jadi kita mau sholat harus tahu tata caranya
sholat. Kita mau bersedekah pun kita tahu tata caranya bersedekah yang ringan-ringan aja. Contohnya kita mau bertamu, kita tahu tata caranya bertamu. Ya tamu, Pak, kalau bertamu itu enggak sembarang waktu kita bertamu. Enggak, Pak. Ada waktu-waktu yang tidak boleh kita bertamu kecuali kepepet banget. Contoh nih, walaupun itu bertamunya lewat telepon ya, malam Jumat, jam-jam 10 ke atas. Ya mohon maaf nih, kalau suami istri yang kita telepon, apalagi kita gedor-gedor masih setengah muda, ya, sekelas Irwan gitu, lagi ada PR, lagi tanggung, dar-dor kan kasihan. Bener, itu ada Pak aturannya, nggak sembarang, kecuali kepepet banget nih, anaknya kecelakaan, kita ngasih kabar nggak apa-apa. Kalau sekedar dor-dor, udah lagi tanggung gitu kan, udah terus keluar kamar, nggak taunya ngajak ngobrol pinjem duit kan gedek. Udah ganggu minjem duit lagi. Tadi harus ada waktu-waktunya, ngerti selahnya. Makanya kita kalau mau itu paling tidak tuh, kalau sekarang kan gampang tuh WA tuh, saya mau ke rumah nih, kosongnya kira-kira jam berapa itu paling ini. Nah, tapi tahu yang punya rumah nih, nah ini Pak, ini kalau kesini mesti pinjem duit. Nggak ada saya di rumah. Aliman penting. Aliman itu bukan berarti harus ustadz kiai, enggak, tapi ilmu, mempunyai pengetahuan. Jadi ibadah apapun kita harus ngerti ilmunya, termasuk nintar korban. Korban itu ada ilmunya. Kesunahan korban itu Pak, yang paling bagus, yang ikut korban ya, paling bagus itu sunnahnya nyembelih sendiri. Ya, cuman kita nggak berani. Kalau nggak berani ya kawakilin orang. Tapi sunnahnya kalau yang mau korban itu nyembelih sendiri Pak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap korban mesti nyembelih sendiri. Nah, makanya dibikin sunnah, bukan wajib. Karena mental orang kan beda-beda. Kalau diwajibin kali orang nggak ada pada korban. Makanya hukumnya sunnah. Sunnahnya kalau kita mau nyembelih korban, usahain sembelih sendiri. Usahain pula, bukan usahain, wajib pakai senjata yang tajam Pak. Terus melafalkan kalimah Allahu Akbar ya. Jangan pas menyuprat setan gitu, nggak boleh menyembelih ya. Saking gedeknya nyebut setan, nggak boleh, nyebutnya Allahu Akbar. Makanya dibimbing tuh setiap kelekek tuh Allahu Akbar, nggak apa-apa, sunahan itu. Tadi saya terangkan ke ibu-ibu ya, bagi pengkorban, mungkin bapak-bapak belum dengar, bagi yang sudah niat korban, niat sama azam itu beda ya. Kalau azam itu baru cita-cita, rencana, itu namanya azam. Kalau niat itu sudah diimplementasikan. Contohnya nih, saya niat korban, berarti memang sudah urunan, mau korban sapi udah urunan sapi. Kalau korban kambing, duitnya sudah manjerin untuk beli kambing. Nah, itu namanya niat. Lah kalau sudah niat, kesunahannya nih Pak, yang mau berkorban dari tanggal 1 Muharram tidak diperkenankan potong kuku dan potong rambut. Nah, 1 Dzulhijjah ya, bukan 1 bulan apa namanya? Nasional bukan. 1 Dzulhijjah. Di mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 itu jangan potong kuku dan jangan potong rambut. Makanya saya ingat ini, kalau yang mau potong kuku, mau potong rambut sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Boleh tanggal 30 apa namanya? Syawal, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu diberesin semua tuh, kuku-kuku, rambut dirapiin. Kalau yang pengkorban. Saya gimana Pak Ustadz? Nggak korban nggak ada masalah, mau potong kapan aja nggak apa-apa. Ini yang bagi yang korban aja. Kalau yang korban ada kesunahannya. Tapi kalau yang nggak korban, mau potong kapan aja boleh. Boleh. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 boleh, nggak apa-apa. Kalau yang pengkorban disunahkan
Bukan sampai haram hukumnya, disunahkan. Jangan memotong rambut, jangan memotong kuku. Rambut mana Pak Ustadz? Mana aja semuanya. Dari rambut kelas kepala, ketek sampai nah, jangan, pokoknya usaha ini jangan dipotong pas itu. Kenapa? Alasannya besok rambut-rambut kuku-kuku kita ini bisa terselamatkan dari panasnya api neraka dan bisa jadi saksi, yaitu makanya nih saya mengingatkan, kalau saya udah tahu ya nggak apa-apa, namanya ngingetin. Mungkin ada yang belum tahu gitu. Ya, berazam. Azam itu rencana. Kalau niat itu sudah diimplementasi, sudah mulai implementasi. Contohnya gitu, kita niat sholat itu kapan? Ketika berdiri dan mengucapkan Allah, hati kita sudah ngomong nih, saya niat sholat maghrib, saya niat sholat makanya di fikihnya ahli sunnah wal jamaah mazhab syafi'iyah itu disunahkan melafalkan sebelum kita takbir. Itu untuk supaya apa? Yakin bahwa sholat kita itu yang kita jalanin ini sholat, ya itu yang kita tuju. Makanya usolli fardhul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada ma'mum lillahi ta'ala. Kadang gini Pak, kalau kita jugu itu pikiran lagi ngeblank, banyak masalah, itu pas sholat Allah, ini sholat apa ya? Itu. Makanya disunahkan tadi, diyakinin dulu bahwa sholat kita itu A, B, C sholatnya. Subuh, apa duhur, apa asar. Gitu. Itu namanya niat. Saya mau niat haji. Ya kalau niat haji, ya mulai nabung, daftar, itu namanya niat haji. Kalau kita berangan-angan itu belum niat, itu namanya masih azam. Wala yakunu aliman hatta yakuna bi'ilmihi amilan. Tidak dikatakan orang itu ngerti, orang itu alim, ngerti, hatta yakuna, sehingga orang itu bil ilmihi amilan, dengan ilmunya beramal. Artinya apa? Orang yang ngerti, orang yang berilmu itu harus mengamalkan ilmunya. Tuh, kita punya ilmu apa nih tambahan hari ini? Oh, kita punya ilmu tambahan sholat awabin. Wah, umpama sholat awabin itu apa sih Ustaz? Sholat awabin itu sholat setelah sholat ba'diyatal maghrib. Ini kaul yang paling muktamad, kaul yang paling masyhur. Itu adalah sholat setelah sholat ba'diyatal maghrib. Berapa rakaat? Boleh 2 rakaat. Ada kaul lain yang 4 rakaat. Aku sih berusaha menjalankan yang ringan aja, 2 rakaat. Caranya gimana? Tata caranya sholat awabin. Sholat awabin itu caranya dari sehabis kita sholat maghrib sampai wiridan, sampai sholat ba'diyah, jangan ngomong masalah yang tidak perlu, apalagi urusan dunia. Kita sambung dengan namanya sholat awabin. Kalau kita udah tahu nih, jalanin, itu namanya alimun ya'malu bi'ilmihi. Orang itu tahu terus mengamalkan ilmunya. Itu namanya ilmu yang manfaat untuk diri sendiri sementara. Kalau kita ngajarin gini terus orang lain mengamalkan, kita sebarkan, itu namanya ilmu manfaat li ghairihi, manfaat untuk orang lain. Tapi saya jalanin, tapi kadang-kadang ya nggak apa-apa dah, lumayan masih jalanin kadang-kadang. Wala yakunu bi'ilmihi amilan, dan tidak dikatakan orang itu mengamalkan ilmunya hatta yakuna zahidan, sehingga orang itu menjadi zuhud. Zuhud itu apa sih? Sering saya terangkan. Zuhud itu hatinya tidak kumantil dunia. Kumantil itu apa sih ya?
Hatinya itu tidak condong kepada keduniaan. Loh, orang itu kaya enggak masalah, tapi nyah-nyoh. Jadi orang zuhud itu tuh orang yang hatinya tidak terikat banget dengan dunia. Orang ini biasanya kalau kehilangan sedihnya nggak lama, bahkan mungkin nggak sedih. Saya dulu sering ngasih contoh, salah satu guru kita, Mbah Kiai Arwani Kudus, itu pernah kecopetan, Pak. Nah, itu saya pernah cerita itu. Kecopetan, copetnya tuh udah lari, murid-muridnya mau ngejar. Jangan. Kita bersyukur, alhamdulillah, mbah yang dicopet, bukan mbah yang nyopet. Ya, itu kan kehilangan, tapi santai. Kalau kita kan enggak, kejar. Wah, gitu kita. Pasti, benar nggak Pak? Kalau ini Mbah Arwani enggak, jangan dikejar, biarin aja. Alhamdulillah, mbah yang kecopetan, bukan yang nyopet. Dulu kalimat itu luar biasa. Itu ciri orang zuhud gitu, enggak merasa kehilangan, santai aja. Kalau kita jangankan duit seamplop, duit 100.000 aja kekapleng dikelilingin tadi jatuhnya di mana ya, kalau muter kanan nggak ketemu, muter lagi kiri, nggak taunya nyelip banget di kantong yang paling pojok, nggak jadi hilang. Itu kadang kita gitu. Oh, kenapa kita masih ada hubud dunya? Zuhud itu balikannya hubud dunya. Orang zuhud cirinya lagi, orang zuhud itu lebih mementingkan panggilan agama daripada dunianya. Sama-sama nih, umpama nih, contohnya umpama saya gini, wah ini nih, lagi banyak warung ini, banyak yang beli nih, panggilan Pak Kasno. Oh bingung nih kita tinggal. Dulu sempat pas adzan gitu, masih sayangi kita tinggal ke masjid, banyak yang beli gitu. Dulu saya berpikir gitu, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu ya bisa hilang dengan sendirinya. Tutup, kalau nggak ada istri tutup ke masjid gitu. Itu salah satu cirinya, kita nggak begitu mengurusin, ini baru ciri kecil itu, tidak begitu mengurusin dunia, bisa kita tinggalin. Kenapa? Dunia juga perlu, akhirat juga perlu, tapi ketika itu bentrok, yang mana yang lebih penting? Wazuhdu tarkur rohati dunya taliban li rohatil akhirah. Zuhud itu apa sih? Meninggalkan kenyamanan dunia, mencari kenyamanan akhirat. Itu tadi, lagi jahit, seru gitu kan, panggilan adzan, tanggung nih kurang dikitnya. itu namanya, kalau kita bisa meninggalkan rohati dunya, berarti kita termasuk salah satu, walaupun kecil, masuk dalam hati kita itu sifat zuhud. Tapi kalau kita lanjutnya langsung sholat duhur panjang itu sampai jam 2:30 ya sekarang ya, nggak anggap aja sampai 2:30 masih panjang, lanjut terus, itu berarti hati kita tuh masih ada hubud dunya itu. Godaannya banyak, Pak, namanya juga ngurusin akhirat itu. Wala yakunu zahidan, tidak dikatakan orang itu zuhud hatta yakuna warian, sehingga orang itu menjadi wirai. Wirai itu apa sih? Wirai itu mencegah perbuatan yang haram, mencegah, jadi subhat haram itu kita jauhi. Itu insya Allah kita termasuk wirai. Ini salah satu contoh nih yang kita tidak menganggap itu wirai, yaitu make sandal untuk wudhu, asal make, itu punya orang apa bukan, itu mohon maaf, itu namanya ghosop. Ghosop itu make tanpa izin, itu hukumnya haram. Ini saya mengingatkan aja nih, jangan sembarangan, karena kadang ada orang yang sandalnya dipakai ya, orangnya itu kan kepengennya nggak basah, itu pas keluar masjid pulang dari jamaah grunek, siapa sih yang pakai basah banget, dosa itu Pak.
Bener, makanya saya sering nyari sandal di atas. Kalau enggak, saya nyari sandal sendiri. Karena saya takut itu jatuh ke dalam gosok. Kecuali yang punya udah nawari. Ini Pak, pakai aja Pak. Nggak apa-apa. Kalau nggak ditawarin, jangan Pak. Itu gosok. Baik sendal maupun payung maupun apapun. Ya, itu namanya gosok pakai. Walaupun kita punya niat, ntar saya balikin. Tapi tanpa izin, itu namanya gosok. Ada datanya kita kan nggak tahu ya. Kalau itu akibatnya rusak, kita yang mana pakai gimana? Ya sekarang udah tahu. Sekarang udah tahu. Sekarang udah tahu ya mungkin. Ya. Kecuali ini ada pengecualian Pak. Kita yakin bahwa orang ini sandalnya punya si Pak Everyjohn Bama. Alah pasti boleh dia. Kita yakin. Tapi habis itu harus izin ya. Harus izin. Habis itu kalau ketemu izin, Pak Everyjohn tadi siapa? Kok nggak apa-apa pakai aja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih blank ini punya siapa, ngasal aja, mohon maaf, itu gosok. Tadi saya kasih contoh, kadang orang itu risih ketika pakai sandal basah, apalagi sandalnya sandal kulit Pak. Ya, kita adanya di situ sandal kulit, terus kita buat wudhu, ya kan itu nggak enak banget itu dipakai. Bener, itu gosok Pak, walaupun dibalikin. Apa bedanya gosok sama maling? Kalau maling itu make, dibawa pulang, boro-boro izin. Ya, tapi kalau gosok, make dibalikin tanpa izin. Dua-duanya tanpa izin. Tapi yang satu dibalikin, satu kagak. Itu dosa. Gosok itu dosa Pak. Dan nanti saya mengingatkan aja ini. Apapun itu barangnya, mau ondo, tangga. Kadang kan tangga juga gitu. Kita punya tangga atau punya sapu di rumah. Bener Pak, saya itu sering tuh sapu. Ya, kita pas mau butuh tuh nyari mupuk, kan kita ngamuk jadinya. Kalau make tuh ngomong gitu. Kalau saya tuh jujur aja nih, kalau nggak sapu geledekan tuh Pak, untuk geledekan nganter gas itu, troli itu yang pakai siapa, kita pas mau nganter aqua itu nggak ada, itu kan gedeg, ya itu yang bikin jadi dosa, gedeg banget. Ya walaupun itu dibalikin, nggak taunya egleng, maaf saya pinjem buat buang sampah, ya, ngomong apa? Kadang gitu, tuh. Ya, resikonya di situ. Resikonya orang yang dipinjemin tapi nggak ngomong kan kesel. Tuh. Tuh gosok ya. Jadi gosok sama maling itu beda tipis. Kalau maling minjem make bablas enggak udah tanpa izin, barangnya hilang. Tapi kalau gosok sama-sama tanpa izin tapi balikin. Wal wara'u mulazamatul. Udah habis ya, berapa menit lagi? Ya wis, ada pertanyaan Pak, Bu? Ya ini kalau belum sampai titik nih, tanggung nih. Wal wara'u mulazamatul a'malil jamilati. Di sini wara' wirai yaitu mengistiqomahkan perbuatan yang baik, diistiqomahkan, dikontinuuskan. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang baik, ya contohnya nih yang harus kita jaga nih, kalau kita datang ke masjid, ya qobliyah, ba'diyah. Kalau habis sholat itu jangan lampat jendal, salam klepat, ijol sandal, jangan. Ya demikianlah yang dapat saya sampaikan karena sudah waktu isya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.